Dalam video ini, gue bakal ngejelasin cara membuat animasi 3D kayak gini menggunakan bantuan gambar AI. Oke, gue bakal jelasin dulu workflow-nya. Pertama, kita harus generate dulu gambar 2D-nya nih. Di sini gue menggunakan Leonardo AI. Kalian bisa menggunakan alternatif seperti Midjourney, Stable Diffusion, tapi semuanya sama. Kita akan generate gambar 2D AI. Kedua, kita akan upscale gambarnya di Niro AI supaya resolusi gambarnya bisa lebih tinggi lagi. Poin ketiga, kita perlu download Aspy. Aspy itu ngebantu kita buat ngambil perspektif 3D dari gambarnya, lalu kita import ke dalam Blender. Langkah terakhir, langkah 4, baru kita main di Blendernya. Jadi kita hanya perlu bikin simple model kayak gini, kita proyeksiin fotonya ke modelnya, bisa jadi kayak gini. Untuk tutorial lengkapnya kalian bisa cek di video YouTube gua. Oke, jadi untuk langkah pertama kita akan buat gambar 2D AI-nya kan. Nah di sini gue bakal pakai Leonardo AI sini. Kalau mau di search app.leonardo.ai, di sini ada beberapa featured modelsnya ya. Jadi ini AI yang bisa dipakai mesinnya ya. Nah di sini gue pakai 3D animation style. Nah, gue akan generate with this model. Nah, ini yang akan gue pakai di tutorial kali ini. Ya, di sini gue pakai promptnya itu Cinematic City Alleyway, Vanishing Point in Middle, Central, Neon Lights. Sama kita tambahin negative prompt, di sini tambahin people. Nanti kalian tinggal generate aja nih. Nah, karena kebetulan gue udah generate, gue bakal pakai gambar dari sini ya. Nah, di sini coba gue download lagi. Nah, ketika udah download, sekarang kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita perlu upscale gambarnya supaya lebih detail lagi. Nah, ini kita pakai ai.niro.com di sini. Nah, kalian login dulu, bisa pakai akun Google. Nah, di sini ada pilihan Image Upscaler Online. Nah, kalau kalian klik, kalian tinggal drag and drop aja nih gambarnya. Jadi, coba ya kita contoh di sini, gambarnya gue ambil, gue drop di sini. Nah, di sini ketika kita login dapat beberapa credits ya. Nah, tiap kali kita upscale gambar itu bakal pakai satu credit. Tinggal diklik aja, nanti kalau gambar udah jadi kalian tinggal download. Langkah berikutnya kita perlu download Aspy, ini aspy.io. Nah, di sini kalian bisa drag ke bawah sih, klik download ya. Nah, di sini kalau kalian pakai Windows zip, di sini dipencet aja. Nah, dia bakal download nih. Filenya nanti bakal kayak gini. Kalau kalian buka, di sini ada fspy.exe. Nah, ini file yang software yang bisa kita open dari sini ya. Oke, yang berikutnya kita perlu download juga itu kalau kalian scroll ke bawah, di sini ada official Aspy importer add-on. Nah, di sini kalau kalian klik, nah, getting started, di sini download the latest versionnya. Nah, ini gunanya ketika kita ambil dari Aspy, kita bisa import ke dalam Blendernya. Nah, kalian klik di sini ya, Aspy Blender 1.0.3. Nah, kalau yang ini kalian nggak perlu diekstrak, karena nanti kita dalam Blendernya tinggal install file zip ini ya. Jadi sekarang kita coba install add-ons dari Aspy-nya. Di sini kalian bisa klik edit, preferences, pilih add-ons, klik install. Nah, di sini kalian bisa pilih di mana kalian naruh downloadannya tadi ya. Aspy 1.0.3 nih dia. Terus install add-on. Modul installed. Nah, ya, ini karena gue udah pernah install sebelumnya Aspy. Nah, di sini nanti dia muncul, kalian tinggal centang ini aja, terus di save preferences. Nah, kalau udah, kalau misalnya kita file, import, nah di sini udah ada pilihan Aspy nih. Nah, kita bisa import settingan kameranya dari Aspy ke dalam Blender. Oke, sekarang kita masuk ke dalam Aspy-nya. Di sini kalau kalian klik file, open image. Nah, di sini kita seleksi gambar dari Niro AI-nya ya, gambar yang udah kita upscale. Di sini nih, gue open. Nah, di sini kita nentuin
vanishing point aksisnya nih. Di sini rubah jadi gue pengen pakai di Y dan di Z. Nah di Y-nya itu, nah ini kebetulan gue udah sempet benerin nih. Ini awalnya nanti berantakan ya. Intinya itu yang kita gerakin tuh titik poinnya ini nih. Nah untuk di Y, gue bakal ngambil garis itu dari ini ya, pinggiran jalan ini ya. Jadi kalau ditarik, terus kalau misalkan klik Ctrl, Shift. Kalau klik Shift dia bisa zoom in nih. Jadi bisa kita lihat lebih jelas gambar di sini. Nah ini gue taruh di bagian ujung ini, kurang lebih di sini lah. Nah ini untuk garis Y-nya ya. Terus kita buat satu lagi di sini nih, Y-nya. Sini kurang lebih. Satu lagi di di mana, di sini lah ya. Nah, oke, itu Y-nya udah gue pasang. Sekarang yang Z ya. Z gue bakal ambil yang sini nih. Gue taruh di sini deh. Hap, satu lagi di sini. Nah, ini juga. Jadi kita nentuin si Z aksisnya yang lurus. Kita bakal ngambil referensi dari gambarnya di mana nih kira-kira nih. Nah, gue bakal ngambil ini kan bakal jadi Z aksis nih, lurus ya. Kalian bisa ngambil pakai dari sini juga nih. Dari sini ya, dari mana lah. Yang penting Z aksis, jadi bagian atasnya. Oke. Nah, kalau udah, kalian bisa cek di sini 3D guides-nya. Kalau kita onin, pilih yang box gitu. Jangan yang box. Nah. Yang XY grid floor. Nah, di sini nih. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira itu jalanannya modelannya jadi kayak gini di sini, ya kan? Kurang lebih ya cukup pas lah. Nah, kalau udah di sini kita tinggal file save. Nah, di sini kalian save filenya. Misalkan gue bikin, gue udah pernah bikin di sini nih, LYNV ya. LYNV. Misalkan gue 2 deh. Nah, oke. Kalau udah di save, sekarang kita lanjut ke Blendernya. Ini gue klik A buat seleksi semuanya, terus gue klik X, gue delete. Nah, oke, kita import fspy-nya. Di sini file, import fspy. Seleksi hasil ekspor dari fspy-nya tadi di sini. Kita import ke dalam Blender. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang keimport ke dalam Blender adalah berupa kamera. Dan di dalam kameranya itu udah keproyeksiin gambar 2D AI-nya gitu. Nah, ini kalau gue keluar dari kamera, kelihatan ya. Kalau gue klik 0 itu untuk toggles kita masuk dalam kameranya. Jadi ini 3D view-nya, klik 0 masuk dalam kameranya. Kita akan modeling simple scene di dalamnya ini ya. Dan oh wait, gue akan bikin pakai plan. Jadi shift A, mesh plan. Nah di sini. Di sini gue scale pakai S. Kurang lebih segede jalanannya nih. Nah segini. Oke. Nah tinggal kita panjangin sampai vanishing point ini. Nah untuk menjanginnya, gue akan pakai edit mode, klik tab. Nah di sini gue seleksi yang edges. Dan di sini edgesnya bakal gue tarik ke belakang. Grab Y, tarik belakang. Oh ya, di sini gue pengen bagi jadi 2 nih Windowsnya ya. Jadi satu kelihatan dari sini, satu lagi kita lihat dari kameranya. Nah, view selected, mau lihat lebih dekat sini. Nah, sini gue tarik lagi Y, nah kurang lebih sebenarnya agak panjang sedikit ya. Oke, pendeknya sedikit. Nah, ya segini lah cukup. Nah, oke, segitu udah cukup. Sekarang tutup lagi. Gue akan seleksi 2 edges pinggiran ini. Nah, di sini bikin pinggiran jalannya. Kita extrude di Z axis, naikin sedikit. Oke. Terus extrude lagi, klik kanan, terus scale di X axis. Nah, kurang lebih sampai sini lah ya. Oke. Kalau udah, tinggal extrude ke atas nih. Extrude ke atas sebagai jadi gedungnya. Berarti sampai sini. Extrude Z. Nah, kurang lebih segini lah ya. Oke. Kalau udah, klik F. Nah, F itu butuh fill antara gap di atas nih. Nah, sama yang ini juga nih. Seleksi 2 edges, terus klik F. Fill the face. Oke. Nah,
Ini kalau kalian lihat juga di bagian belakang ini masih agak kebuka nih. Nah ini bisa ditarik ya. Jadi di sini seleksi seluruh vertexesnya, grab Y, tarik ke belakang sedikit sampai di kamera masuk nih. Oke, cukup. Langkah berikutnya kita akan kasih material. Nah, jadi di sini di object plane-nya ini ya, kita akan masuk ke shading tab. Nah, di shading tab ini kita akan klik new, tambah new material, sama di sini juga ya. Tambahin new material. Nah, gua akan hapus principal BSDF-nya. Terus ketika kita klik nih material output, pencet Ctrl T. Nah, ini namanya node wrangler ya. Jadi kita langsung ngebikin beberapa node sekaligus nih. Nah, kalau kalian nggak bisa pencet Ctrl T muncul ini, kita harus aktifin dulu node wrangler-nya. Itu ada di klik edit, preferences, terus di sini add-on search node wrangler. Nah, ini dia. Pasti ini udah kecentang. Kalau udah kecentang, harusnya Ctrl T dia udah aman. Nah, di sini image texture-nya kita masukin gambar dari AI-nya tadi. Jadi kita klik open. Yang ini ya. Nah, di sini gue klik open image. Nah, gambar udah masuk ke dalam objeknya. Cuman berantakan banget kan. Nah, ini karena kita perlu benerin dulu nih. Pertama, kita perlu kasih subdivision surface dulu nih. Jadi kalau kalian lihat ini gambar range modifier properties, kita kasih modifier namanya subdivision surface. Nah, terus untuk tipe subdivisionnya kita rubah jadi simple, dan levels viewportnya bikin jadi 5. Dua-duanya, rendernya juga. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tambahin UV project di sini. Mana UV project ya? UV project ini ya. Nah, terus UV map-nya kita select UV map. Terus, nah objeknya ini kayak eyedropper tool ya, kita seleksi objeknya ini. Wait, no. Objeknya itu S-Spy-nya, jadi kameranya ini nih. Ini kameranya ya. Jadi klik object di sini nih, Aliway NVS Spy. Nah, kalau terus kita harus benerin aspek rasio dari gambarnya nih. Nah, aspek X dan Y-nya gue mau cek dulu ya. Untuk gambar alleyway yang gue download tadi, dia itu dimensinya nih 1536 2304. Kita bikin di sini 1536. Untuk X-nya, Y-nya berapa nih? 2304. Enter. Oke. Dan kalau kalian lihat di sini dia teksturnya itu nge-repeat ya, jadi berulang nih. Nah, ini bisa kita benerin, bukan benerin, kita bisa bikin jadi gelap. Jadi kita rubah jadi clip, jadi hanya kelihatan dari kamera aja, supaya nggak berulang kayak tadi ya. Terus kalau kalian klik 0, nah ini dalam kameranya harusnya udah. Kalau kalian kita coba gerakin kameranya nih, nah dia gambarnya rusak nih. Jadi untuk nge-animasi di dalam 3D scene yang kita buat ini, kita akan pakai kamera yang lain. Jadi di sini aku balik layout dulu ya, nyalain previewnya. Nah, ini kamera alleyway dari F-Spy. Di sini gue duplikat pakai Shift D, duplikat. Nggak kelihatan ya. Nah, jadi ada dua kamera ya. Nah, kamera ini kita namain apa ya? Movie deh, movie. Jadi itu yang kita pakai buat di dalamnya ya. Nah, untuk yang S-Spy ini kita bisa lock lokasinya dan juga rotasinya, karena ini lokasinya udah bakal fix di situ aja ya. Ini kita pakai yang movie ini. Nah, ini kita harus set kamera aktif dulu, klik kanan, set aktif kamera. Nah, kalau masuk ke preview, terus gue gerakin di axis, nah sekarang udah bisa nih. Nah, sekarang harusnya kita udah bisa bermain menganimasikan gambar 2D-nya di 3D.
basically gitu untuk cara pembuatannya. Gue kasih bonus tambahan ya, jadi kita kasih karakter ke dalamnya, kita buat dia dance dalam 3D scene ini ya. Oke. Jadi untuk karakternya kita langsung bikin dari awal, kita gunain Mixamo ya. Jadi Mixamo ini pertama tentu kalian harus login dulu, kalau belum punya kalian bisa sign in. Terus cek karakternya nih, kita cari yang si Michelle yang cocok banget sama 3D scene yang kita bikin ya. Michelle mana nih? Pokoknya tadi ada di sini seharusnya sih. Nomor 2 kali. Yang ini nih. Michelle ini dia. Nah, kalau udah klik use this character. Nah, kerennya lagi di Mixamo kita bisa kasih animasi ke dalamnya nih. Jadi udah ada pre-recorded mocap dari orang-orang yang bisa siap untuk kita pakai buat animasi. Nah, di sini gue pakai di animasi yang gue kasih dari awal ya. Itu pakai chicken dance namanya. Nah, yang ini. Nah, jadi si Michelle-nya dance kayak gini. Nah, oke. Tinggal kita klik download aja di sini. Klik download. Terus bisa atur FPS-nya, kita pakai 30. Widescreen ya, widescreen itu pakai mesh-nya juga. Terus kita klik download. Oke, tinggal tunggu sampai downloadannya selesai. Ini udah kelar gue download chicken dance. Nah, tinggal kita import aja ke dalam nih. Jadi gue klik file, import FBX. Nah, cek file yang tadi, ini chicken dance ya. Klik import. Nah, ups, oke. Nah, ini udah masuk ke dalam 3D scene ya. Misalkan gue taruh di tengah-tengahnya deh. Nah, dari kamera. Kita bikin karakter segede apa, kita scale. Mungkin segini gimana? Segini cukup ya? Cukup ya? Ini gini. Nah, kalian lihat, pastiin dia nyentuh tanah. Kalau nggak dia jadi setan ya, jadi jangan harus nyentuh tanah. Terus kalau kalian, kita nggak bisa gerakin kameranya terlalu aneh-aneh sih, karena kalau terlalu aneh-aneh perspektifnya bakal rusak tuh. Jadi lihat lagi sini kameranya ya. Kalau sekedar zoom in, kita bisa lakuin di sini. Nah, kayak gitu tuh, ya kan? Sekedar zoom in itu bisa. Cuman kalau kayak mungkin kita rotasi di sini nih, kita lihat dari sampingnya. Oh yo. Kalau dikit-dikit mungkin bisa. Kayak segini bisa lah ya, segini bisa. Cuman kalau kayak gini nggak mungkin kan? Jadi ya atur aja lah. Nggak bisa bikin animasi yang terlalu ribet, tapi setidaknya cukup buat bikin yang cukup simpel gitu ya. Mundurin lagi. Nah, kalau misalkan kita render ya, preview nih, dia masih gelap nih karena dia belum ada lightingnya sebenarnya. Jadi kita perlu kasih lampu ke dalam. Kalau klik Shift A di sini, pilih yang light point. Nah, di sini. Nah, udah ada cahayanya. Klikin gambar lampu di sini, kita bisa atur powernya nih. Misalkan 100, terus radiusnya kita gedein. Mungkin 200 ya. Nah, segini kali. Terus karena ini lokasinya agak-agak warna apa ini? Ungu ya. Jadi gua kasih warna juga agak ungu di sini. Power naikin lagi dikit. Nah, sama satu lagi di sini untuk rim light ya. Rim light namanya ya, kalau nggak salah ya. Jadi kayak ada garis gitu loh. Nah, kalau rim light itu biasanya pakai lighting itu jauh lebih gede. Taruh dikit di samping ini sini. Terus radiusnya kecilin. Radius kecilin. Itu udah kelihatan sedikit dari yang lainnya. Nah, gue mau gedein lagi, powernya bisa mungkin 1000 kali. 1000. Nah, ya kurang lebih gitu. Wow, cukup oke lah ya. Ini mungkin bisa gedein lagi jadi 250. Nah, itulah kurang lebih buat bikin 3D scene, tapi untuk environmentnya kita pakai gambar dari 2D AI gitu. Oke, selamat mencoba. Semoga kalian terbantu dan cukup menghibur mungkin nggak ya? Cuman itu ngebantu kalian kalau pengen bikin scene ala-ala kayak gini gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.